Bayangkan, setelah puluhan tahun menjalani kehidupan, melewati masa muda yang penuh gairah, masa dewasa yang sibuk membangun keluarga, masa bekerja tanpa henti, hingga akhirnya kita tiba di usia senja. Sebagian dari kita masih ditemani pasangan, sebagian lagi sudah sendiri karena ditinggal, entah oleh takdir atau karena perpisahan. Di titik inilah sebuah pertanyaan yang seringkali hadir, pelan tapi dalam, masih pantaskah menikah di usia senja? Apakah pernikahan di penghujung usia akan membawa kebahagiaan baru, atau justru membuka pintu masalah yang tidak pernah kita duga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya bagi semua sahabat lansia, para pralansia yang sedang bersiap menyambut masa emas kehidupan, juga keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran mendampingi perjalanan orang tua mereka. Semoga kita semua senantiasa diberi keberkahan, kesehatan yang paripurna, dan hati yang lapang dalam menjalani hari-hari yang Allah titipkan. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga setiap telinga yang mendengar pesan ini, setiap hati yang sedang mencari ketenangan, dan setiap jiwa yang haus akan kebahagiaan, diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagi mereka yang kini sedang sendiri, hiburlah kesepiannya. Bagi mereka yang masih bersama pasangan, kuatkanlah cintanya. Dan bagi keluarga yang dengan sabar mendampingi, karuniakanlah ketabahan serta pahala yang tiada putus. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang mulia, hidup di usia senja bukanlah akhir, tetapi sebuah fase baru. Kita mungkin tidak lagi sekuat dulu, langkah tidak lagi cepat, mata tidak sejernih dahulu, dan ingatan seringkali melayang entah kemana. Namun ada satu hal yang tetap sama, kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, dan teman berbagi. Di titik ini, sebagian orang mulai mempertimbangkan pernikahan kembali. Tidak sedikit yang berkata, "Aku ingin ada yang menemaniku di sisa hidup ini. Aku tidak ingin sendirian." Ada pula yang berpikir, "Aku ingin menua bersama seseorang, beribadah bersama, saling menjaga hingga ajal tiba." Dan memang benar, pernikahan di usia senja bisa menghadirkan kebahagiaan sederhana yang sangat berarti. Bayangkan seorang kakek yang setiap pagi ditemani istrinya berjalan pelan di halaman rumah. Bayangkan seorang nenek yang setiap malam punya teman untuk berbagi cerita, meski hanya tentang bunga di halaman atau cucu yang datang berkunjung. Kehangatan seperti ini bisa mengusir sepi yang panjang, bisa memberi rasa aman, dan bahkan menjadi ladang pahala, karena saling merawat di masa renta adalah amal yang luar biasa indah. Namun tentu tidak semua kisah berjalan manis. Ada juga kenyataan yang harus dihadapi. Tidak sedikit anak-anak yang merasa keberatan ketika orang tua mereka ingin menikah lagi. Kekhawatiran soal harta warisan, kecemasan akan terabaikan, atau bahkan sekadar rasa tidak siap menerima orang baru di keluarga, semuanya bisa menjadi sumber ketegangan. Belum lagi soal perbedaan kebiasaan, karena di usia senja, sifat dan karakter sudah terbentuk dengan kuat. Menyatukan dua pribadi yang sama-sama sudah menua bisa jadi tidak mudah. Ditambah lagi kondisi kesehatan yang kadang justru membutuhkan perawatan ekstra, sehingga pernikahan malah terasa sebagai beban baru. Saya teringat kisah seorang kakek di sebuah desa, usianya sudah lebih dari 70 tahun.
Beliau hidup sendiri sejak istrinya wafat 5 tahun sebelumnya, sementara anak-anaknya tinggal jauh di kota. Suatu hari, beliau menikah dengan seorang janda sepuh di kampung sebelah. Awalnya keluarga kaget, bahkan ada yang menolak. Tapi lambat laun, mereka melihat perubahan besar. Wajah kakek itu kembali ceria, rumahnya kembali ramai dengan suara tawa, hidupnya kembali terisi. Sang nenek pun merasa lebih terhormat, lebih terjaga, karena ada yang mendampingi. Namun di sisi lain, saya juga pernah mendengar kisah seorang nenek yang menikah di usia senja, tapi rumah tangganya penuh pertengkaran. Perbedaan kebiasaan kecil bisa jadi pemicu. Anak-anak merasa tersisih, cucu-cucu jadi bingung. Akhirnya, bukan bahagia yang didapat, melainkan masalah baru yang tidak kunjung selesai. Dari sinilah kita belajar bahwa pernikahan di usia senja bukan hitam dan putih. Ia bisa menjadi anugerah yang sangat membahagiakan, tapi juga bisa menjadi ujian yang berat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap dengan konsekuensinya? Apakah keputusan itu lahir dari niat yang tulus, atau hanya karena ingin menutupi rasa sepi semata? Kadang kita lupa bahwa bukan pernikahan itu sendiri yang membawa bahagia atau masalah, melainkan cara kita menyikapinya. Jika niatnya sekadar mengisi kekosongan, mungkin kebahagiaan hanya sementara. Tapi bila niatnya ibadah, untuk saling menguatkan, saling mengasihi, dan dijalani dengan kerelaan hati serta restu keluarga, maka pernikahan di usia senja bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi cahaya yang menyinari sisa hidup. Maka sahabatku, jika ada di antara kita yang mempertimbangkan pernikahan di usia senja, jangan terburu-buru. Luruskan niat terlebih dahulu, libatkan keluarga, ajak mereka berbicara dengan hati yang jernih. Jangan sembunyikan, karena restu anak-anak akan membuat hati lebih tenang. Kenali diri, kenali calon pasangan, pahami kesehatan dan kebiasaan masing-masing. Dan yang terpenting, bangun komunikasi lembut, karena di usia ini, kesabaran harus semakin luas, ego harus semakin kecil, dan cinta harus semakin tulus. Pada akhirnya, sahabatku yang saya muliakan, kebahagiaan di usia senja tidak semata ditentukan oleh menikah atau tidak menikah. Ada orang yang memilih tetap sendiri namun bahagia karena ditemani anak cucu. Ada juga yang menemukan pasangan baru dan hidupnya lebih bermakna. Keduanya sama-sama indah, asalkan dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Ingatlah selalu, kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena Allah selalu bersama kita. Jika Allah hadirkan pasangan di usia senja, syukurilah dan jalani dengan penuh kesadaran. Jika Allah takdirkan kita tetap sendiri, terimalah dengan lapang dada, karena kesendirian pun bisa menjadi jalan dekat dengan Allah. Terima kasih telah bersama saya hingga akhir cerita ini. Jika Anda merasakan manfaat, mari kita sebarkan kebaikan ini dengan cara yang sederhana, yaitu dengan tekan tombol suka, bagikan kepada sahabat lain, dan jangan lupa tinggalkan komentar berisi pengalaman atau pandangan Anda tentang pernikahan di usia senja. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi inspirasi yang memberi semangat bagi yang lain. Mari kita bangun ruang yang hangat, penuh cahaya, dan syarat makna, agar para lansia, pralansia, dan keluarga tercinta bisa menapaki usia emas dengan senyum, ketenangan, dan keberkahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.